Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian nontonnya. Selamat datang kembali di Osva Headspace, Everything About Your Caps. Dan dari kemarin kita udah ngobrolin tentang banyak-banyak macam topi. Terus kita juga kemarin udah ngasih kamu rekomendasi lifestyle. Bukan lifestyle ding, rekomendasi OOTD ya. Rekomendasi OOTD itu buat cewek, tapi kemarin ada beberapa selebgram yang cewek. Nah, hari ini kita sebenarnya nggak mau bahas yang berat-berat, nggak mau bahas yang OOTD, yang sejarah-sejarah gitu, nggak. Kita sebenarnya mau ngebahas hal-hal yang sebenarnya ini aneh sih kalau kita lihat, karena bentuknya tidak semestinya masih tentang topi, tapi kita membahas tentang topi-topi yang bentuknya aneh. Terima kasih kepada Brilio.net karena artikelnya diambil dari Brilio.net. Terus kalau mau baca artikel fullnya bisa diklik di bawah sini, nggak ada di bawah sini. Jangan lupa juga buat teman-teman yang mau nyari topi itu bisa ke toko kita yang ada di Taman Kuliner Condong Cakti Yogyakarta, atau bisa kalau online bisa di Tokped, di Instagram juga kita ada @osvaheadspace. Nah, ada satu info terbaru bahwa kita juga menyediakan topi ini di salah satu store yang baru buka, namanya Pop Hall Market di Jalan Poncowinatan nomor 98. Nah, di situ juga ada koleksi topi dari kita dan juga banyak merchandise lucu-lucu, ada sepatu-sepatu juga, ada kaos-kaos vintage, ada kaos-kaos second hand, ada kaos-kaos band yang jarang-jarang sih, tapi kalau kaos-kaos band maksudnya jarang, yang biasa aja gitu. Mungkin lebih banyaknya yang kayak tahun-tahun 90-an, terus tahun-tahun 2000 awal gitu. Jadi kaos-kaosnya yang agak-agak lawas-lawas gitu. Oke, langsung kontennya aja. Ya, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang 10 penampakan topi dengan bentuk absurd. Ini dia kontennya. Di nomor 1. Waduh, lidah topi bagian depannya kok malah dari buku ya. Oh iya. Jadi dia bikin topi KKN, salah satu universitas gitu, tapi di sini udah ada, jadi kita sebut aja, kita bisa lihat sendiri. Tapi di lidah topi yang sun visor-nya itu terbuat dari buku. Ini cukup artsy ya teman-teman, cukup cukup nyeni ya, cukup nyeleneh. Dan ini menurutku lucu juga sih, karena buku loh. Fokus apa sih ini? Jakarta Biennale. Oh, ini kayaknya emang teman-teman seni sih yang bikin sepatu, bikin topi ini. Jadi sebenarnya ada banyak seniman-seniman topi yang bikin aneh-aneh. Nah, foto ini diambil dari Instagram @galijohar. Nah, seniman Gali Johar ini juga dia sering bikin barang-barang yang cukup aneh-aneh, kayak kacamata dari sikat gigi dan sebagainya. Bisa langsung cek aja Instagramnya @galijohar. Nomor 2, kira-kira kalau kayak gini anti hujan kayaknya. Waduh, kembali lagi dari Kak Gali Johar. Ini kayaknya seniman yang keren ya menurutku, karena dia bikin topi dari, ini bentuknya rumah, men. Ini bentuknya rumah, jadi kayak segitiga gitu. Ada, nggak tahu ini pakai gending beneran apa enggak, nggak tahu pakai gending beneran apa enggak, tapi ada struktur struktur kayunya sih yang bener-bener mirip kayak genteng. Aneh banget, sumpah, tapi keren sih. Damn! Nah, nomor 3. Nah, lo malah berbentuk kepala kuda. Oke, jadi kemungkinan orang ini yang ada di foto ini bermimpi jadi centaur. Kuda berkepala manusia, bener kalau centaur tuh kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kan dipakai gitu ya teman-teman. Jadi sering-sering banget sih kalau di festival-festival di luar negeri itu banyak banget orang yang pakai aksesoris yang nyeleneh-nyeleneh gini. Nomor 4, cocok nih buat ibu rumah tangga yang hobi belanja perabotan rumah. Aduh, dari teko dong. Iya, topinya bentuk teko. Iya. Aduh, bentuk ceret. Ini kalau emosi mungkin kepalanya bisa keluar apinya gitu. Nomor 5, bikin lapar terus nih kalau pakai topi ini. Topinya bentuk ayam. Topinya bentuk ayam. Iya, boleh deh, serah.
Korea Reomit. Oh, dari Korea Reomit. Korea Reomit itu salah satu akun YouTube juga, orang Korea gitulah. Tapi dia bisa berbahasa Indonesia. Lucu. Nomor 6, gara-gara topi bentuk HP tablet sebagian muka tertutup deh. Oke, jadi ada iPad-nya ya teman-teman ya di topinya ya. Mungkin dia ambassador-nya iPhone atau ambassador-nya iPhone. Mungkin dia ambassador-nya Apple buat apa namanya meramaikan peluncuran iPad tahun itu. Dia bikin topi kayak gini, mungkin kali ya. Kalau bisa dilihat aneh juga nih, apa nggak berat ya? Jangan bersedih brother, kita akan menyanyi bersama di... Nomor 7, buat generasi yang lahir sebelum tahun 2000 pasti akrab dengan roll film untuk kamera yang dijadikan topi ini. Oh, lucu. Topinya bentuknya dari roll film. Jadi ini bentuknya kayak apa namanya, kayak rambut ya malahan ya. Jadi kan rambut kan ada yang banyak yang keriting juga gitu teman-teman. Nah, ini jadi inspirasinya mungkin bisa datang dari situ juga sih. Atau bisa dibentuk mulet kan? Mengingat mulet adalah bentuk rambut yang modern sekarang. Banyak banget yang mulet kan? Jadi mungkin bisa dibentuk mulet gitu kan lebih keren ya. Atau bisa juga nggak usah pakai topi kayak gini karena aneh. Nomor 8, kalau bentuk rumah dan pekarangan kayak gini sih pasti berat banget deh. Aduh, ada orang pakai topi bentuknya rumah dan pekarangan. Ini kira-kira teman-teman bisa kasih dia motivasinya apa nggak pakai topi kayak gini? Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. Kira-kira motivasinya apa dia pakai topi yang bentuknya rumah dan pekarangan seperti ini ya? Tolong bisa dijelaskan nggak? Tolong, aku butuh bantuan kalian. Nomor 9. Aduh, ada yang pakai topi bentuknya high heels. Jadi high heels dibalik tapi jadi topi. Ini sebenarnya mirip kayak lagunya Peter Pan ya, kaki di kepala, kepala di kaki. Kaki di kepala, kepala di kaki. Serah, aku nggak paham lagi ya teman-teman, tapi coba bisa dijelasin nggak kira-kira apa ya yang ada di pikiran orang ini sehingga bisa pakai topi bentuk sepatu kayak gini. Coba tulis di kolom komentar, aku nggak tahu. Nomor 10, yang terakhir. Sudah bentuknya aneh seperti ikan tapi warnanya malah loreng-loreng. Topi bentuk ikan, lama-lama kepalanya dipancing. Dari Kementerian Humor Indonesia fotonya. Aduh, lucu nggak sih? Ada yang bisa Sherlock nggak sih? Man Sherlock dong, lokasi lucunya di mana nih? Nah, itu tadi adalah sebenarnya kompilasi dari topi-topi aneh. Tapi sebenarnya masih banyak banget topi-topi aneh yang ada di belahan bumi ini. Jadi kita coba mau cari yang lain, topi aneh. Coba search di Google. Oke. Dan banyak banget ya, ternyata ada topi yang bentuknya otak. Ini ada topi bentuknya otak. Jadi ada bentuknya gitu, bentuk otak tapi dari rajutan gitu ya. Kira-kira keren apa serem? Tulis komentar kalian di bawah. Ada juga yang modelnya koran. Ini koran, iya bener-bener modelnya koran. Topinya tinggi kayak gini ya, topi tinggi kayak gini, cuman bentuknya koran. Terus aku harus gimana? Oh, ada lagi yang bentuknya ini nih, bentuknya jam, bukan jam gadang di Padang ini. Kalau ini mah jam yang di Inggris. Jam yang di Inggris ini kayaknya bahan dasarnya dari ballpoint atau sedotan, tapi jadiin sepatu. Ini bisa banget buat teman-teman yang lagi pengen recycle, banyak banget sedotan di rumah tapi nggak tahu mau jadi apa, jadiin topi kayak gini kayaknya lucu deh. Terus kita masih ada lagi bentuknya flamingo. Karnaval dekorasi berwarna merah muda flamingo, topi aneh karnaval topi. Hah? Ini dijual ternyata teman-teman. Jadi topinya bentuknya flamingo gitu. Ada kakinya 2 di bawah sini. Ini kayak lucu banget sih, pengen beli aku. Ini yang menurutku ultimate aneh ya teman-teman ya. Ini menurutku ultimate aneh.
Karena topinya bentuk asbak. Topinya bentuk asbak. Kayak gini nih. Nih, kayak gini nih. Ini sangat-sangat aneh ya menurutku ya. Kenapa asbak gitu loh. Dan ada rokoknya masih kayak mau dimatiin gitu. Topi-topi aneh kayak gini tuh ada festivalnya teman-teman. Nah, ternyata yang mengejutkan ya teman-teman, ini festival kayak gini tuh bukan banyak sih, ada festivalnya di Inggris dengan nama Festival Topi Unik di Inggris. Dilansir dari hariansuara.com, ribuan orang berada di kota Dorset, Inggris untuk mengikuti festival topi tahunan. Topi-topi yang mereka kenakan ini cukup unik dan aneh, misalnya ada topi bertema sarapan, lengkap dengan telur goreng dan daging asap, topi dengan tema rumput, dan lainnya. Festival topi ini diisi dengan berbagai acara dari live music, kompetisi, ceramah, display, dan pelelangan topi. Jadi, ternyata topi-topi aneh ini diperjualbelikan dan juga dipamerkan. Jadi kalau kamu lihat tadi ada topi-topi flamingo, ada topi-topi yang asbak, terus pekarangan rumah, dan lain sebagainya. Itu ternyata ada festivalnya dan ini tuh keren-keren banget, coy. Ada topi bentuknya, ini nih. Ini topi bentuknya gunung berapi. Ini gunung berapi. Yang ini bentuknya pesawat terbang, ya kan? Yang ini bentuknya, nah kalau yang terakhir ini ada yang bentuk, ini yang bentuk sarapan nih. Ini yang bentuk sarapan. Sama ini yang satunya ini yang bentuk pekarangan rumah, gitu. Jadi buat kalian yang punya topi-topi unik, mungkin kalian bisa terbang langsung ke Inggris sekarang atau mungkin besok-besok untuk mengikuti festival topi unik ini, dan siapa tahu topimu lah yang menjadi pemenangnya, karena mungkin Mas Galih Johar bisa langsung ke sana ya kan buat ikutin kompetisi topi aneh itu. Jadi cukup sekian, dan menurutku topinya juga lucu-lucu sih, ada yang lucu ada yang aneh juga sih menurutku, tapi ya namanya ekspresi seni nggak ada yang aneh ya teman-teman. Mungkin kita aja yang bukan penikmat itu gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang dari tadi udah nonton, mau kira-kira mau dibikin konten apa lagi, silahkan bisa komen di bawah. Dan aku juga mau ingetin lagi buat teman-teman yang lagi nyari topi apapun sih, kita punya banyak topi MLB, kita ada topi NBA juga, kita juga punya topi-topi biasa kayak topi-topi Kolombia dan lain sebagainya, khususnya dead cap sih. Itu bisa langsung ke Osva Headspace yang ada di Taman Kuliner Condong Catur, Yogyakarta, atau bisa lewat Tokopedia kita dan juga Instagram kita @osvaheadspace. Dan aku juga mau ngasih informasi lagi buat teman-teman, siapa tahu lupa ya. Kita barusan aja bukan ngasih barang sih, titip barang. Kita titip barang juga di Pop Hall Market di Jalan Poncowinatan nomor 98 Yogyakarta. Di sana nggak cuma ada topi, ada sepatu-sepatu juga yang keren-keren, ada kaos-kaos vintage juga, dan nggak cuma kaos vintage sih, ada kaos-kaos polos juga, tapi yang beda dari yang lain deh. Pokoknya kalau kamu yang di Yogyakarta, kesana aja nggak apa-apa, tapi tetap patuhi peraturan protokol yang berlaku ya guys. So, itu aja dari aku. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channelnya Osva Headspace. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.